Hey guys, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain satu hal yang setiap hari gue tuh pasti mengalaminya. Setiap hari gue harus melewatinya, udah pasti. Dan gue paling males. Apa itu? Yaitu tidur malam. Jadi ya semua orang pasti harus tidur malam dong. Nah, proses tidur malam ini menurut gue ya, ini paling nightmare gitu loh. Jadi banyak banget yang gue pikirin. Terus kadang gue juga gak bisa tidur. Jadi gue mau ceritain aja sih di podcast ini. Mungkin bisa jadi ya reminder lah buat gue someday apa yang gue rasain di tahun 2022 April tentang tidur malam. Semoga membaik bisa, atau ya emang gue begini ya terima aja. Ya gue cuma mau cerita aja sih di podcast ini. Thank you buat yang masih dengerin. Kalau mau dengerin ya boleh, silakan. Oke, jadi gue pengen ceritain nih. Jadi memang udah lama sih gue juga pernah cerita kok di podcast mungkin episode awal-awal ya, tentang bagaimana malam hari itu menjadi sebuah momen yang menakutkan. Karena itu tuh sepi banget ya, benar-benar dalam kegelapan, sepi gitu ya. Ketika lu matiin lampu terus lu merem, sepi kan. Yang kedengaran dengan kenceng banget itu adalah suara-suara di pikiran lu, bayangan-bayangan di pikiran lu. Noise-nya tuh benar-benar gak bisa lagi pakai headset noise cancelling. Ini tuh karena munculnya dari otak lu, dari otak gua sih. Gak tahu ya orang-orang lain yang mungkin lebih gampang ketika tidur, kepala ditaruh di bantal, semua udah siap tidur gitu, gampang banget mereka bisa kayak langsung merem, pules, hilang, dan kemudian bangun lagi udah 8 jam. Mereka sungguh sangat berbahagia sih kalau menurut gue ya. Nah, gue tuh proses tidurnya emang agak-agak susah. Jadi ketika malam-malam itu semuanya udah mati misalnya. Ini gue udah pernah coba berbagai macam cara tidur. Dari gue pasang aromaterapi misalnya sebentar gitu, atau gue coba semprotin ya aromaterapi juga tapi yang versi bikin sleep. Apapun lah, semuanya gue coba. Denger lagu, terus gue udah gak main handphone, baca buku, sampai ya belakangan ini akhirnya gue cuman semuanya gue coba tapi gue masih tetap. Jadi kalau ketika merem itu masih bisa banget tuh denger suara-suara di kepala gue. Suara-suaranya bukan berarti itu buruk ya, bukan, tapi benar-benar kayak random, pikiran random aja. Misalnya kayak gini nih. Hari ini tadi malam misal gue mau tidur, gue udah merem, terus kepikiran besok gue ada ngeles bass, atau akhir minggu gue ada pelayanan yang bagus, jadi nggak jelek. Atau gue tadi siang harusnya gue ikut pergi, atau kayak gitu lah, benar-benar pikiran random atau apapun, atau gimana ya, atau apa ya, benar-benar apapun yang muncul gitu dipikirin. Dan itu capek. Kalau gue tahu sih ada juga teknik nafas, ada juga teknik meditasi, memusatkan pikiran kepada satu titik misalnya, supaya yang istilahnya monkey mind, jadi pikiran loncat-loncat itu tuh gak terlalu berantakan. Nah, kadang emang susah banget sih, susah banget. Jadi ya belakangan ini gue tuh coba kalau tidur ya gue tuh nonton Netflix malam nih, tidur malam nih, nonton Netflix pakai handphone dimiringin,
Terus sudah sampai ngantuk banget, sampai gue udah nggak tahu mau mikir apa, gue langsung matiin, terus gue langsung merem, terus gue langsung tidur. Nah itu enak banget tuh. Itu menurut gue cara yang paling efisien. Ketika gue udah ngantuk banget, pules, terus gue matiin, terus gue langsung tidur. Karena gue nggak sempet memikirkan apapun ya. Nah lain halnya ketika gue nggak ngapa-ngapain, terus gue matiin lampu, terus gue merem, nggak bisa karena gue belum ngantuk. Tapi gue juga nggak tahu sih cara yang benar yang mana. Nah kalau urgent, kalau misalnya besok pagi gue ada meeting, atau gue perlu ketemu orang, atau perlu bangun pagi, nah gue biasa udah minum obat tidur deh. Nggak mau deh kalau nggak bisa tidur, takutnya malah kepikiran meetingnya, masih kepikiran yang lain gitu, jadi malah nggak bisa tidur, malah jadi tidur jam 4 gitu, kan bahaya kan. Jadi ya udah gue pakai obat tidur. Gue udah sedia sih obat tidur. Nah itu sih yang gue pikirin. Nah gue tuh kalau udah mau proses misalnya nih, kayak tadi malam gue tuh mikir apapun gitu ya, dan kadang-kadang gue tuh bisa kayak masuk ke dalam pemikiran gue gitu loh. Jadi contoh nih, gue mikirin gue lagi jalan-jalan ke mall baru namanya Sarinah. Gue tuh bisa masuk kayak jalan-jalan di sana, terus ya udah itu ternyata jadi mimpi gue. Ya ini imajinasi gue yang terlalu banyak ya, terlalu aneh. Ya udahlah. Tapi emang begini lah, ini namanya otak kanan ya, otak seorang kreatif, otak seniman mungkin ya. Ini diberkahi, blessed. Ini adalah satu berkat buat hidup gua. Bisa jadi lu diciptakan jadi seseorang yang kreatif, otaknya gak berhenti, penuh dengan ide-ide. Ya, kadang juga ada orang yang bilang, aduh gue gak punya ide apapun tentang ini, gue bingung mau diapain. Nah kalau gue, lu mau tanya ide apa, gue bisa keluarin. Ya bukannya sombong ya, tapi kebanyakan. Jadi lu nanya apa, misalnya lu kasih gue mikir bentar, atau kasih gue waktu buat research gitu, nanti gue bisa kembangin tuh ide apapun. Bisa jadi podcast mungkin, atau mau jadi cerita, atau mau jadi apa, foto, image, semuanya berhubungan dengan kreativitas bisa sih. Dan itu juga cukup menyiksa sebenarnya. Jadi gue kadang suka masih minum apa ya namanya, mood stabilizer, sama satu lagi tuh, iya benar-benar untuk mengontrol otak gue supaya normal. Jadi ya idenya nggak terlalu liar, nggak terlalu gila, karena bahaya tuh, bahaya sih, bisa nggak kontrol. Nah terus gue juga mikir, kayak tadi malam tuh gue bisa nonton film judulnya Our Blues, Netflix ya, drama. Itu benar-benar sadness banget, benar-benar di setiap adegannya tuh depres banget. Blues ya, mungkin depres, kayak ada baby blues nih filmnya Our Blues ya. Setiap orang-orangnya dikisahkan momen-momen terberatnya gitu, dan itu jadi kepikiran, jadi triggering, jadi gue bisa tiba-tiba ngerasa sedih atau apa ya normal sih. Terus gue bisa relatable karena ya gue ngerasain itu semua ketika lu dalam keadaan depres gitu. Terus lu cuman tidur doang di kamar, atau lu ngapa-ngapain, tahu-tahu udah jam 12, tahu-tahu udah jam 1, tahu-tahu udah malam. Gue sering sih kayak gitu. Ya bahaya, ya gue obatin, tapi mungkin ini ada di otak gue aja sih. Jadi ya nature-nya seperti ini gitu. Ya beruntung juga gue udah ada bisnis yang jalan ya mau gimana ya. Ya bagus sih. Kayak hari ini aja gue bayar THR, nanti itu seharga iPhone hijau baru. Lumayan kan, nggak nyampe 20 juta sih, nyaris. Tapi ya itu namanya bisnis.
ya itu namanya hidup. Ya ini kehidupan gue sekarang sih. Mungkin gue susah tidur, jadi berbahagialah buat teman-teman yang dengerin yang di luar sana yang gampang banget tidur, bersyukur. Oh iya, kalau gue suka punya jam tidur lain. Jadi kayak jam malam itu kan tidurnya biasa gue jam 2 tuh tidur, terus jam 5 bangun sebentar, terus gue tidur lagi sampai jam 9. Nah biasa gue tuh habis makan siang gue tidur dulu tuh setengah jam. Terus habis kelar kerja jam 5 jam 6 gue tidur lagi tuh setengah jam sampai sejam. Nah gue tuh suka quick nap gitu karena emang ngantuk banget ya. Jadi kalau siang tuh ya nggak tahu sih, gue tuh dari dulu emang dibiasain tidur siang, jadi ya mau gak mau kayak udah kebiasa. Bentar doang sih, cuma setengah jam aja enak, terus lu refresh lagi gitu. Sama sore juga gitu, kayak habis capek kan kerja, lu tidur bentar lah, quick nap gitu. Thank you ya buat yang udah dengerin podcast Online Seller Daily Life episode ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day.